Andi dari SMP Safiri 1 Jambi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ini sudah pelajaran ketiga, jadi mulai agak jenuh seperti itu ya. Setiap Ibu sebutkan angka 1, berarti kalian berdiri. Kalau Ibu angkat jari Ibu menunjukkan angka 2, berarti silahkan tepuk tangan sekali. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ya. Berarti perhatikan tangan Ibu ya, jari Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih. Kalian masih fokus semua. Ibu minta tolong untuk Valerina, nak, membuka kita dalam doa. Ini teman-teman, kita awali pelajaran IPS kali ini dan Bu Suri, terima kasih ya Tuhan berikan kesempatan untuk belajar di IPS kali ini. Semoga kami semua bisa. Amin. Terima kasih Valerina sudah memimpin kita dalam doa. Nah, silakan kalian mengisi presensi di GCR ya. Materi minggu yang lalu apa ya yang sudah kita bahas? Lembaga sosial. Bagus sekali ya. Kebudayaan. Oke. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial itu ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, silakan tampilkan barang atau kebutuhan yang ada di sekitar kalian sekarang ini yang kalian butuhkan untuk belajar. Yuk, sambil buka suara, apa yang kalian butuhkan? Buka mic-nya, nah. Kotak pensil, buku, dan buku. Oke, kotak pensil, buku, pena. Iya, ada yang memegang HP, itu yang kita butuhkan juga ya. Oke, terima kasih. Nah, barang-barang yang kamu butuhkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian peroleh dari mana, nak? Dari toko, Bu. Dari toko, itu ya bagus. Yes, Kiel. Kalau kita membeli di toko, kita membayar sejumlah uang tertentu, baru mendapatkan buku atau pena. Seperti itu kan? Nah, ketika kita mendapatkan suatu barang, itu dengan melakukan pengorbanan, artinya barang itu keberadaannya terbatas. Ya. Nah, ini sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan. Terlihat, nak, di layar kalian? Terlihat, Bu. Terlihat. Ya. Materi yang akan kita bahas itu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang, nak, membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Aku, Bu. Ya, silakan, Winston. Oke. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran secara daring dengan menggunakan model discovery, learning, dan pendekatan TPACK, peserta didik mampu menganalisis terjadinya kelangkaan dan mengidentifikasi kebutuhan manusia serta menyajikan upaya mengatasi kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan benar. Itu tujuan yang ingin kita capai bersama hari ini ya, nak ya. Nah, untuk mendukung terlaksananya tujuan pembelajaran tersebut, ya, Ibu sudah menyiapkan langkah pembelajaran. Silakan nanti kalian melihat, mengamati, dan membaca terkait materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, ini sudah Ibu lakukan kan kemarin? Ibu sudah share bahan ajar kepada kalian lewat GCR. Dan sumber
belajar yang lain berupa link video kan. Nyimak penayangan video. Setelah Ibu menayangkan video, kalian nanti akan memberikan umpan balik terhadap video yang ditampilkan. Umpan baliknya berupa apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Setelah itu kita akan mengidentifikasikan permasalahan yang ada di video tadi. Nah, dan dilanjutkan kalian mengerjakan LKPD. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah Ibu siapkan. Kita akan melakukan pengolahan data dengan berdiskusi bersama terkait permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian menarik kesimpulan, menyajikan hasil LKPD itu melalui presentasi, merefleksikan pengalaman belajar yang kita peroleh pada hari ini. Mengerjakan evaluasi di Google Formulir sebagai penilaian pengetahuan. Bisa dipahami nak untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Bu. Sekarang ya, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Silakan kalian sampaikan apa yang kalian peroleh melalui video ini ya. Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar kelangkaan dan kebutuhan manusia, IPS kelas 7. Kelangkaan adalah kondisi tidak sebandingnya jumlah kebutuhan manusia dengan ketersediaan barang dan jasa. Banyak sekali kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia menurut waktunya dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contoh, makan, berolahraga, dan istirahat. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh, beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Menurut subjeknya, kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perorangan atau individu. Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, dan kursi roda. Kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Banyaknya kebutuhan manusia mengakibatkan kelangkaan barang dan jasa. Usaha manusia untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan, misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan menggunakan arang, kayu bakar, atau gas. Yang ketiga, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Demikianlah materi kita kali ini. Apa yang kalian peroleh dari video yang Ibu tampilkan tadi? Pengertian kelangkaan. Kebutuhan dibagi oleh jenis dan subjek. Oke, kebutuhan, silakan. pengertian kebutuhan, Ya, pengertian kelangkaan dan upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan. iya, bagus. Ada lagi? Natalia Ya, tadi Bu. apa nak? Natalia? Kebutuhan dibagi oleh jenis dan subjeknya. Oke, Winston? Pengertian kelangkaan. Ya, terima kasih. Tadi kawan-kawanmu sudah menyampaikan apa yang kalian peroleh dari video yang Ibu tampilkan. Ada yang menjawab pengertian kebutuhan, Bu, jenis kebutuhan. Ada yang upaya mengatasi kelangkaan, Bu. Iya, ya itu materi yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, kelangkaan itu terjadi karena apa? Tadi sudah ditampilkan dalam video. Ya, karena tidak sebandingnya antara kebutuhan dan ketersediaan barang dan jasa. Nah, untuk mengidentifikasikan permasalahan ya yang kita sudah rumuskan melalui video tadi,
ya melalui video pembelajaran tadi akan Ibu tampilkan lewat LKPD ya. Nih Ibu akan share screen. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi bersama, yang kalian simak bersama, sekarang silakan ya kita identifikasikan masalah ini seperti ini. Yang pertama nih, ada gambar apa nih? Keluarga sedang makan bersama. Ya, Makan bersama. keluarga sedang makan bersama. Terus ada apa lagi tuh? Gambar Kegiatan keagamaan. beribadah. Ya, nah, orang beribadah. Terus yang ketiga ini gambar apa? Orang belajar. Orang belajar, ya. Yang keempat? Gadget. Belajar. Kerjakan Oh iya, ya skill ya. Orang yang sedang mengerjakan tugas atau orang yang bekerja dengan menggunakan alat elektronik seperti itu ya. Oke, ini gambar. Nah, gambar ini sebenarnya cerminan dari video tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dari masalah dari gambar yang ada di sini, sekarang silahkan selesaikan nih permasalahan yang ada melalui 4 pertanyaan ini. Nah, silakan dijawab ya. Mengapa manusia itu memiliki beragam kebutuhan dalam hidupnya? Ya, terus 2, tentukan jenis kebutuhan manusia yang terlihat pada gambar. Berarti nanti silakan ya. Silakan kalian nih gambar pertama ya. Orang sedang makan itu termasuk kebutuhan apa? Orang beribadah itu termasuk kebutuhan apa? Orang belajar termasuk kebutuhan apa? Dan ini alat elektronik di sini berarti ada laptop, ada handphone, itu termasuk kebutuhan apa? Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Nah, ya silakan. Silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada di LKPD ini dengan mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data boleh diperoleh melalui modul pembelajaran yang sudah Ibu share. Jadi silakan kalian selesaikan permasalahan yang ada di LKPD dengan menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu share, atau ya pakai video juga boleh, atau pakai buku paket juga boleh, atau buku pelajaran yang relevan dengan materi kita hari ini juga boleh. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang pertama ya, Nak ya. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Nah, ini kalian silakan kerjakan dengan memanfaatkan modul yang Ibu sudah bagikan. Jessica sudah selesai, Nak? Jessica Ellen? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yes, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Untuk tugas pertama ya yang selesai ya. Ya. Yes, untuk jawaban nomor 1 apa? Karena manusia memiliki hasrat agar semua kebutuhannya dan terpenuhi dan mempunyai rasa tidak puas. Oke, bagus sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ya. Karena manusia memiliki hasrat untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan
bagi jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Oke, bagus sekali Chelsea. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, silakan sekarang begini ya. Sebagai pembuktian dari pengolahan data yang sudah kalian lakukan, ya, jawaban kalian itu langsung dituliskan saja di LKPD ya. Silakan dituliskan langsung di LKPD atau di buku latihannya. Ya. Sudah selesai untuk yang tugas 1 semua sudah dituliskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan presentasi ya. Oke, siapa yang berani? Chelsea, Bu. Silakan Chelsea. Oke, Chelsea, kameranya dibuka nak, kameranya dibuka. Sudah, Bu. Baru Ibu kelihatan. Yuk, silakan Chelsea. Karena manusia memiliki hasrat untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Nomor 2, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan rohani dan masa depan. Nomor 3, iya, karena semakin besarnya angka permintaan dan kebutuhan akan barang, tetapi jumlah persediaan atau produksi semakin terbatas, maka akan menyebabkan kelangkaan. Nomor 4, menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Nomor 2, menggunakan alat pengganti pemenuhan, misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan arang kayu bakar atau gas. Nomor 3, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Nomor 4, meningkatkan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Bagus sekali ya Chelsea. Ya, silakan. Kelly Stefania. Ya, silakan. Nomor 1, karena manusia itu diciptakan berbeda dan memiliki selera yang berbeda juga, dan manusia adalah makhluk ekonomi dan sosial. Nomor 2, gambar pertama, kebutuhan primer. Gambar kedua, kebutuhan rohani. Gambar ketiga, kebutuhan masa yang akan datang. Gambar keempat, kebutuhan sekunder. Nomor 3, jelas populasi penduduk di suatu negara semakin banyak dan jasa serta sumber dayanya jumlahnya terbatas atau suatu produk tidak diproduksi lagi yang menyebabkan kelangkaan. Nomor 4, menghemat penggunaan sumber daya alam dan kebutuhan hidup atau SDA. Menciptakan alat pengganti dan melestarikan sumber daya alam. Membatasi pembelian masker, tidak keluar rumah agar menghemat penggunaan masker. Nomor 2, menghemat pembelian dan penggunaan BBM dan menghemat kendaraan. Mencari sumber energi alternatif, tidak menggunakan kendaraan untuk bepergian di jarak yang dekat. Iya, terima kasih ya Skiel. Bagus sekali jawaban kamu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Bu, tadi Chelsea lemot, Bu. Oh gitu, sinyalnya Chelsea lagi lemot. Ya silakan. Habis Chelsea nanti Jessica ya. Membatasi jumlah pembelian masker, memproduksi masker lokal, dan tidak menimbun masker. Silakan Jessica. Barang atau jasa yang langka masker. Upaya mengatasi kelangkaan dengan cara membuat kain masker agar setelah masker digunakan bisa dicuci dan tetap di rumah jika tidak ada urusan penting. Barang atau jasa yang langka, mengisi bensin habis. Upaya mengatasi kelangkaan, mengurangi penggunaan kendaraan, menggunakan bahan bakar alternatif. Iya, bagus sekali. Ya, ini barang masker ini barang yang sangat kita butuhkan untuk sekarang ya. Ya. Iya, Bu. Oh iya, untuk mengurangi pertambahan COVID ya, atau supaya kita aman ya kita menggunakan masker. Apalagi kalau kita sampai keluar dan ke tempat
banyak orang kita harus menggunakan masker seperti itu ya. Yang disampaikan kalian tadi, yang disampaikan teman-temanmu tadi sudah bagus sekali. Bagaimana upaya mengatasi kelangkaan masker? Boleh nih tadi ya, memproduksi atau membuat masker sendiri, tetapi dengan memperhatikan kesehatan ya kan, memperhatikan ciri-ciri kesehatannya, bagaimana supaya masker itu tetap baik, begitu ya. Yang kedua tadi apa? Tidak boleh menimbun masker kan? Ya. Yang ketiga apa? Ya, kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak, ya, kepentingan yang mendesak, nggak usah keluar rumah supaya kita tidak menggunakan masker. Apalagi yang masker cuma sekali pakai itu kan jadinya boros kita ya. Yang kedua tadi yang disampaikan kawan-kawanmu juga sudah sangat bagus sekali ya. Untuk mengurangi atau mengatasi terjadinya kelangkaan premium. Ya, yang paling sederhana tadi ada Ibu mendengar ya. Kalau untuk jaraknya dekat, nggak usah Bu kita diantar pakai mobil, itu salah satu cara yang paling sederhana ya kan. Atau yang sekarang nih lagi semangat-semangatnya orang bersepeda, ya upaya untuk mengatasi premium gitu ya. Nah, atau menggunakan ini alat transportasi yang tidak memakai premium. Ada nggak alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak? Ada, Bu. Ada. Contohnya apa? Ya, Bu. Sepeda. Untuk pertanyaan tugas 1 dan tugas 2 tadi, ada yang belum jelas, Nak? Ya, Bu. Ini. Tadi saya agak ketinggalan, Bu. Jadi pertanyaannya agak kelihatan. Oh, pertanyaannya nggak kelihatan. Ya, Bu, yang tugas 1. Tugas 1 ya? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan share screen kalau begitu untuk tugas 1-nya ya. Ya, Bu, nanti saya bisa aja, Bu. Ya, nanti silakan boleh dicatat atau LKPD-nya ini di print ya, Nak. Nah, ini yang pertama tadi. Siapa yang mau menyampaikan, mengulang ya, karena ada kawanmu yang ini nih yang belum mengikuti tadi karena ada kendala jaringan. Boleh Bu minta 1 orang, Nak? Winston, 1 Bu. orang. Oh ya, silakan Winston. Mengulang jawaban yang tadi sudah disampaikan teman-temanmu yang kita tuliskan dalam LKPD. Yang pertama, mengapa manusia memiliki beragam kebutuhan dalam hidupnya? Karena manusia mempunyai hasrat untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua, jenis kebutuhan manusia yang terlihat pada gambar tersebut. Gambar pertama, kebutuhan primer. Gambar kedua, kebutuhan rohani. Gambar ketiga, membuat kebutuhan yang akan datang. Gambar keempat, kebutuhan sekunder. Pemenuhan kebutuhan manusia menyebabkan terjadinya kelangkaan. Mengapa demikian? Ya, karena ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Yang keempat, apa upaya yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama, menyusun skala prioritas, yakni buat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan arang, kayu bakar, atau gas. Melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. 4. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Oke, terima kasih Winston ya. Sudah mengulang apa yang tadi sudah kita tuliskan. Ya, mengapa manusia itu memiliki beragam kebutuhan? Tadi Ibu sudah mendengar ada temanmu yang menyampaikan, karena manusia itu selain makhluk sosial juga merupakan makhluk ekonomi. Artinya apa? Makhluk ekonomi itu berarti manusia itu makhluk yang senantiasa memiliki kebutuhan, memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, kalau kita haus, apa yang kita butuhkan? Minum. Ya, kalau kita kepanasan, kita membutuhkan apa?
Kalau di ruangan panas, kita membutuhkan apa? AC. Angin. Membutuhkan kipas angin atau AC. Nah, begitu ya manusia itu. Ya, sama halnya kayak kita ini. Ya, kalau kita haus minum, sudah hausnya terpenuhi, butuh lagi yang lain. Karena kepanasan kita membutuhkan kipas atau membutuhkan AC. Nah, setelah nyaman, ya, kita membutuhkan apa? Menghidupkan TV supaya ada hiburan. Seperti itu kan? Ya. Nah, ini mengapa manusia itu memiliki beragam kebutuhan? Karena itu. Ya. Yang kedua, tentukan jenis kebutuhan manusia yang terlihat pada gambar. Kalau kita perhatikan gambar di sini, ini gambar pertama orang makan. Ya. Makan itu termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kalau orang beribadah termasuk kebutuhan apa, Nak? Rohani. Iya, kebutuhan rohani. Kalau orang sedang belajar itu termasuk kebutuhan apa? Yang akan datang. Kebutuhan masa akan datang, tetapi sudah dilakukan mulai dari sekarang. Nah, ya, ini kalau ada laptop dan handphone di sini, ini termasuk kebutuhan apa? Primer. Kebutuhan apa? Sekunder. Iya, kebutuhan sekunder boleh. Ya, karena ini apa? Kenapa dikatakan sekunder? Karena ini tidak tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia, ya. Oke. Atau tadi si Kelly yang menyampaikan, Bu, kalau sekarang ini Bu termasuk kebutuhan yang kami perlukan sekarang ini. Karena apa? Untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring kita membutuhkan alat elektronik ini kan? Iya, Bu. Iya, ya. Nih, yang pertanyaan ketiga sekarang. Apakah pemenuhan kebutuhan manusia itu menyebabkan terjadinya kelangkaan? Iya. Kalau kita memenuhi kebutuhan itu dengan tidak mempertimbangkan mana yang kebutuhan paling penting, ya, yang paling mendesak, ya. Atau kalau kita tidak melakukan penghematan terhadap sumber daya yang alam yang ada itu. Kalau kita memiliki kebutuhan berarti kita akan dipenuhkan dengan barang, ya. Kalau barang itu kita gunakan secara terus-menerus, bagaimana keberadaannya? Langka. Iya. Contohnya apa yang kita gunakan terus-menerus terus terjadi langka? Masker. Ya, Bensin. Masker, bensin boleh, iya ya. Oke, sekarang apa upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan? Ini tadi sudah bagus disampaikan oleh teman-temanmu, apalagi tadi sudah diulang oleh Winston ya. Dan untuk pertanyaan kedua ini tadi juga sudah bagus apa yang disampaikan teman-temanmu, bagaimana mengatasi ya kelangkaan masker. Ya, salah satunya tadi membuat masker sendiri Bu dengan memperhatikan kriteria atau standar kesehatan. Oh ya, bagus. Ya, menggunakan masker kain Bu. Supaya apa? Supaya bisa dicuci setelah digunakan. Begitu ya. Untuk premium juga tadi sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Dan itu sudah bagus sekali. Ya. Sampai di sini materi yang kita bahas. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas, Nak? Jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. kalau semua sudah jelas, semua bisa dipahami, siapa di sini yang bisa menyimpulkan ya materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Wilson. Penyebab terjadinya kelangkaan. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu diperlukannya. Kebutuhan sekarang, masa depan, dan mendesak. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan individual dan kolektif. Upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas, yakni
Membuat daftar kebutuhan mana yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Yang kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan, misalnya kelangkaan minyak tanah diganti dengan arang, kayu bakar, atau gas. Melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Iya, terima kasih Winston. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, Nak? Ya, silakan Florencia. Penyebab terjadinya kelangkaan. 1. Kelangkaan menunjukkan ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Kedua, kebutuhan manusia tingkat kepentingan yang terdiri atas kebutuhan sekunder, primer, tersier. 2. Kebutuhan manusia tingkat waktu yang terdiri atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Ketiga, kebutuhan manusia tingkat subjek, yaitu kebutuhan perorangan dan kelompok. Nomor 2, upaya mengatasi kelangkaan. Pertama, menyusun skala prioritas, yakni membuat daftar kebutuhan manusia yang perlu didahulukan pengadaannya karena dirasa lebih mendesak. Kedua, menggunakan alat pengganti pemenuhan kebutuhan. Ketiga, melakukan penghematan dalam menggunakan sumber daya yang termasuk langka atau terbatas. Keempat, sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Oke, terima kasih Florencia. Siapa lagi yang mau menyampaikan apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada Ibu simpulkan saja. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa itu jumlahnya terbatas. Berarti di sini ya, jumlah kebutuhan manusia itu lebih besar dibandingkan ketersediaan barang atau jasa, ya. Jumlah kebutuhan manusia itu sangat banyak, iya. Karena kalau kita lihat dari intensitasnya, ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau kita lihat dari subjeknya, ada kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Kalau kita lihat dari waktu pemenuhannya, ada kebutuhan sekarang dan masa akan datang, ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, dari materi hari ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita refleksikan dalam Menggunakan sesuatu secara berlebihan. menggunakan segala sesuatu dengan berlebihan, begitu, Kaila? Iya, Bu. Jadi kalau kita menggunakan berlebihan, bagaimana, Kaila? Kelangkaan, kalau semuanya menggunakannya secara berlebihan akan terjadi kelangkaan, Bu. Jadi bagaimana seharusnya kita? Kita harus menggunakan secukupnya. Kita harus menggunakan secukupnya. Oke, bagus sekali. Ada yang lain? Coba kalian baca lagi upaya untuk mengatasi kelangkaan tadi yang poin ke terakhir. Kalau Ibu dengar tadi, ya. Poin terakhir. Meningkatkan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi apa yang bisa kita refleksikan di sini? Melakukan pelatihan untuk melatih keterampilan, Bu. Kamu kenapa sekolah? Untuk Nah. meningkatkan sumber daya manusia, Iya. untuk meningkatkan keterampilan. Iya, itu yang perlu ya, yang kita perlu lakukan sekarang ini. Ya, jadi upaya yang kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan, ya, mempersiapkan kita, ya, mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan dan keterampilan. Dan itu sudah kalian lakukan. Sekarang kalian sekolah, itu berarti salah satu upaya untuk mengatasi kelangkaan. Kenapa bisa begitu, Bu? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Kenapa kita sekolah itu bisa mengatasi kelangkaan? Kalau kita pintar, bisa nggak kita menghasilkan inovasi-inovasi baru? Bisa, Bu. Iya. Nah, contohnya sekarang. Bahkan yang tadi sudah Ibu sampaikan, alat transportasi saja sekarang itu tidak hanya menggunakan apa? Bahan bakar kan?
Iya, Bu. Iya, menggunakan bahan apa saja? Listrik. Ada yang menggunakan listrik, terus ada yang menggunakan apa lagi? Tenaga Tenaga hewan. manual. Tenaga surya begitu ya. Dan itu siapa yang menghasilkan? Adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan baik kan? Ya, Bu. Nah, berarti sekarang apa yang bisa kita refleksikan? Ya, berarti kita manfaatkan waktu untuk mempersiapkan supaya kita memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Jadi nanti kalian akan bisa menghasilkan produk-produk inovasi yang baik juga seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan memberikan evaluasi kelas misalnya 1C. Ya, nomor absennya misalnya kalian berapa nomor absennya silakan dibuat di situ. Ya, Ibu buat 38 saja. Ya. Kemudian tulis nama lengkap ya. Nah, berikutnya baru masuk ke soal, silakan dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan soal ini perhatikan petunjuk pengerjaannya, Nak ya. Silakan dicermati baik-baik petunjuk pengerjaannya dan langsung kerjakan soalnya ini. Ya, pilih yang paling tepat. Nah, sudah selesai. Sudah, Bu. Yang lain juga sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah, ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas berkaitan dengan materi alat pemuas kebutuhan. Silakan kalian baca-baca, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada pertemuan di kelas virtual kita juga. Jelas, Nak? Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, silakan Ibu minta tolong Nak, satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, Winston, silakan Winston. Teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Tuhan yang baik, terima kasih Engkau masih menyertai kami pada Zoom pada hari ini. Berkatilah kami agar dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Winston.